wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 pilar yang bisa menjadikan atau yang bisa menjadi landasan kehidupan kita. Dan ini telah dijelaskan oleh seorang tokoh hadis yang bernama atau yang kita kenal Abu Daud. Abu Daud pernah atau ketika dia menghimpun hadis, dia mampu mengumpulkan kurang lebih 500.000 hadis. Lalu dari 500.000 hadis itu dia seleksi sampai dia saring, maka dari 500.000 hadis tersebut tersaringlah sekitar 4.800, dan itulah yang ditulis di dalam kitabnya namanya Sunan Abu Daud. Lalu Abu Daud menyeleksi lagi dari 4.800 ini menjadi 4 hadis yang bisa kita jadikan landasan atau pilar untuk menghadapi kehidupan kita ini. Hadis yang pertama yang bisa menjadi pilar atau landasan dalam hidup ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak jasanya di dalam Islam, dan dia masuk Islam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliaulah yang menaklukkan kota Syam, yang menaklukkan Mesir, kemudian Al-Qudus. Lalu beliau juga salah satu jasanya Umar bin Khattab di dalam Islam ini adalah menetapkan tahun Hijriah dan kalender Islam, dan dia juga membangun Baitul Mal. Bahkan Umar bin Khattab sangat tidak takut berjalan sendiri di tengah pasar. Kenapa? Karena dia merakyat dan tidak curiga kepada rakyatnya atau kepada umat Islam. Di dalam hadis itu Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat." Bahwa Umar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Inilah yang dijadikan landasan pertama oleh Abu Daud, bahwa pilar pertama dalam hidup kita ini yang harus kita pegang adalah mengasaskan atau melandasi aktivitas kita ini dengan nawaitu lillahi ta'ala. Artinya apa? Apapun yang harus kita lakukan harus kita hiasi dengan keikhlasan atau didasari dengan keikhlasan. Jadi landasan pertama dalam beraktivitas dalam hidup ini berdasarkan hadis Umar adalah keikhlasan. Kita harus menata niat kita sampai niat ini ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah saum juga harus karena keikhlasan. Kenapa? Karena kalau kita lihat hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, paling tidak ada 3 motif seseorang itu melakukan aktivitas atau kegiatan. Ada karena lillahi ta'ala, ada juga karena mereka melakukan aktivitas itu bukan karena Allah, tetapi karena nafsu, ada juga karena syahwat. Nah, begitu pentingnya niat ini. Kenapa? Karena orang ini akan hidup sesuai dengan niatnya, kemudian akan mati juga tergantung dengan niatnya, bahkan dibangkitkan seseorang di akhirat nanti juga tergantung niatnya. Dan amal yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang kita lakukan, dan itu ibadah yang kita lakukan hanya akan dibalas oleh Allah kalau dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis yang dijadikan pilar atau pondasi dalam beraktivitas itu adalah hadis yang berbunyi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Apa yang dimaksud di situ? Bahwa setiap aktivitas kita itu harus dimaksimalkan sebaik-baik mungkin. Harus menjadi prioritas dan harus dilakukan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan oleh seseorang hamba itu, haruslah hamba ini melakukannya dengan baik. Di dalam Al-Quran disebutkan ayyukum ahsanu amala. Jadi kualitas yang harus kita perbaiki. Umpamanya kita salat tarawih di bulan suci Ramadan, ya bukan jumlah rakaatnya yang harus kita prioritaskan, kuantitas ibadah salat tarawih itu, tetapi kita juga harus memperhatikan kualitas salat tarawih kita. Jangan sampai kita mengejar jumlah rakaatnya tapi kita melupakan kualitasnya bacaan di saat kita salat tarawih. Atau kita melakukan bacaan Al-Quran atau khataman, tapi kita tidak memahami apa yang kita baca. Satu sisi itu sudah benar, tetapi yang harus kita perbaiki di situ adalah kualitasnya. Bacalah Al-Quran itu sekalian kita pahami sedikit demi sedikit. Begitu juga ketika kita membantu orang, kualitas amal itu pun harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, kita harus memprioritaskan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena hidup ini kita tidak mungkin hanya mengurus diri kita sendiri, tetapi kita juga harus care dan meningkatkan kepekaan sosial kita kepada saudara-saudara kita. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, seseorang itu tidak akan beriman sebelum orang itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika saudaranya lapar, dia harus punya empati untuk membantu saudara-saudaranya. Ketika saudaranya kesusahan, dia juga harus punya empati untuk membantu atau menghilangkan kesusahan yang menimpa saudaranya itu. Jangan sampai dia hanya mementingkan dirinya atau mengedepankan egonya, dia tidak peduli, dia tidak peka dalam kehidupan sosial. Karena iman ini bukan hanya berkaitan kepada pribadi, tapi juga tentang kehidupan sosial. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah al-halalu wal-haram. Bahwa dalam hidup kita ini tentu banyak masalah yang halal, juga ada yang haram. Maka seorang muslim, dia harus memahami mana yang halal dan mana yang haram. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-halalu bayyinun wal haramun bayin. Yang halal itu sudah jelas dan pasti, yang haram juga sudah jelas dan pasti. Di antara yang halal dan yang haram itu ada syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh di dalam dunia syubhat, berarti orang itu sudah sama kalau dia jatuh dalam dunia yang haram. Nah, pilar hidup seseorang muslim, dia harus memahami mana perbuatan yang halal, mana makanan yang halal, mana perhiasan yang halal, kemudian mana makanan yang halal dan mana yang haram. Kenapa? Karena halal haram di dalam Islam ini sangat penting, dan yang memiliki hak prerogatif dan otoritas untuk menghalalkan yang sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu hanya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin sesuatu itu bisa halal hanya karena SK, dan tidak mungkin juga sesuatu itu bisa diharamkan hanya karena kesepakatan. Itu harus berdasarkan dengan wahyu. Itulah sebabnya sehingga salah satu pilar hidup umat Islam yang harus dijaga dan harus ditegakkan, harus memahami masalah al-halal wal haram fil Islam. Pilar kehidupan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, dan ini sudah dihimpun oleh Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan kalau kita mengikuti pilar-pilar ini, insya Allah hidup kita akan mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadis ini membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.